مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Ayahanda Haji Rohmat dan Ibunda Hajah Khadijah mengucapkan selamat ulang tahun Kanda Haji Khairuddin. Semoga berkah selalu, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana rindu dan bahagia setelah melihat wajah antum berseri-seri. Alhamdulillah. Berhubung hari ini adalah hari miladmu, tanggal 25 Desember. Mudah-mudahan ini hari yang terbaik buatmu. Amin, ya Allah. Allah mudahkan dalam segala urusannya. Amin, ya Allah. Lapangkan dunia dan akhiratnya. Amin, ya Allah. Dan mudah-mudahan tanggung jawabmu yang besar. Amin, ya Senantiasa Allah ridho, Allah barokah. Dan mudah-mudahan pahala ini tercucurkan untuk keluarga besarmu, wabil khusus Ayahanda Haji Rahmat bin Haji Samad dan Ibunda Hajah Khadijah. Mudah-mudahan semuanya barokah, barokah dunia dan akhirat. Begitu pula putramu yang senantiasa satu-satunya, mudah-mudahan beliau sehat, melanjutkan perjuangan antum untuk beribadah dan senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sekeluarga mengucapkan jazakumullah ahsanul jazaa atas undangan ini dan mudah-mudahan doa-doa kami ini terkabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, selamat, semoga barokah. Amin amin rabbal alamin. Wabarakatuh. Alhamdulillah keluarga bisa hadir dengan teman-teman dalam rangka turut berbahagia untuk mendoakan, dan kami sekeluarga mengucapkan selamat hari milad buat Bapak Haji Khairuddin khususnya dalam usia yang ke-55 ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, usaha berkah, lancar, pada akhirnya menjadi manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Ustaz Haji Khairuddin, panjang umur, berkah hidupnya, berkah usahanya,
berkah rumah tangganya. Amin. Kami keluarga dari Cikarang mengucapkan selamat hari lahir yang ke-55. Moga makin berkah hidup, makin banyak rezeki, pokoknya makin sukses selalu. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, keluarga besar Bapak Haji Khairuddin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang pada hari ini sedang berbahagia dalam rangka acara ulang tahun yang ke-55, yaitu Bapak Haji Khairuddin selaku pimpinan PT Raja Palu. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada beliau. Mudah-mudahan selalu panjang umur, diberkahkan rezekinya, lancarkan usahanya, dan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga anaknya nanti mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan salehah. Bapak baginda dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita semua, insyaallah selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama-tama yang saya hormati juga Bapak Haji Neni Sukiri beserta ibu. Selamat siang Bapak Ibu, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Alfan, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Majid beserta keluarganya, dan juga seluruh warga Kampung Selatan yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Namun kesemuanya itu tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada para bapak-bapak sekalian. Terkhusus sama saya juga nih, saudari Amamah beserta istrinya dan juga suaminya. Mudah-mudahan dan akan dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar kita Muhammad
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك بدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الأواني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك
يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد المستعين مرحبا مرحبا يا ممجد مرحبا مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada steger kali? Mau menaik pakai steger? Biar. Ya Allah. Ini dari atas ya. Makasih aja ya. Ya. Doain Bapak Haji ya, biar sehat, panjang umur, biar terus bisa berbuat kebaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Haji Daud bin Ismail beserta keluarga. Yang saya hormati sahabat saya yang saya datang ke Bintara sama-sama pengamen, Pak. Saya dengan Pak Haji Nelis, dia orang amin. Datang ke Bintara, dia ngamen, saya ngamen juga. Alhamdulillah, mereka sekarang menjadi pejabat, saya cuma tukang baul. Tapi saya bersyukur pada hari ini beliau sempatkan diri untuk hadir di ulang tahun saya. Mudah-mudahan bukan cuma saya yang Allah kasih kesehatan, sahabat saya pun Allah kasih sehat dan panjang umur. Karena tanggung jawab mereka juga sama kayak saya, besar. Banyak dua apa yang diurus sama mereka. Ya, juga yang saya hormati sahabat saya yang dulu saya bercinta sama Haji Neneng, sahabat saya juga bercinta sama istrinya, Ustazah Mama. Dia awet, saya awet sampai kinari. Al-Mukarram Ustaz Ihsan. Mereka pengusaha juga. Ya, mereka orang Bima sana, saya belum pernah Bima Ihsan. Insyaallah. Nanti ya. Saya terima kasih. Beliau sejak kemarin sudah doain saya. Mudah-mudahan beliau bersehat, panjang umur. Juga yang saya hormati semua keluarga besar, baik dari orang tua saya yang laki maupun orang tua saya yang perempuan. Memang pada hari ini saya undang semuanya, ya, keluarga dari orang tua saya perempuan, dari mulai adiknya sampai keponakannya saya kumpulin. Begitu juga dari orang tua saya laki.
Ya, yang tidak ada orang tuanya, anak-anaknya saya kumpulin. Masih ada satu tuh, saya dikiom, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia sehat, dia panjang umur. Tentunya saya kumpulin pada siang hari ini, saya punya maksud Pak, punya tujuan semua, baik kepada semua keluarga besar, Majelis Taklim As-Samaniyah, ya pengurus-pengurusnya, juga pengurus Yayasan Yatim Al-Mukarram Muhtaraj Majid, beserta guru-gurunya, semua saya kumpulin pada hari ini. Kalau 2-3 tahun yang lalu saya masih punya orang tua Pak, lengkap orang tua saya dua-duanya. Setiap kali datang tanggal 25, mereka ngumpulin tuh anak menantu cucu beserta saudara-saudaranya, dia pilih rumah makan di mana terserah dia. Sayanya cuma nggak ada Pak. Jadi 2 tahun ke belakang itu saya ada di Bintara, kondisinya pandemi, jadi saya nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak bisa kayak begini. 2 tahun ke belakang, tahun ke belakang, saya juga selalu nggak ada. Di setiap Desember ulang tahun saya selalu ada di Timur Tengah. Kalau nggak di Saudi Arabia, pernah ulang tahun saya di Saudi, di Jordan, di Palestina, di Turki. Jadi ini baru kali ini nih saya bisa mengumpulin semua keluarga, terutama adik-adik saya yang bantuin saya nih di toko, di CP, di PP. Alhamdulillah pada hari ini kumpul semua. Kenapa hari ini saya kumpulin Pak? Saya punya maksud dan tujuan. Kalau kemarin saya masih punya orang tua, urusan dunia saya, urusan akhirat saya, begitu saya keluh kesah sama orang tua angkat tangan Pak, kelar urusan dunia saya. Tapi sekarang orang tua saya sudah nggak ada. Kepada siapa lagi saya minta doa selain kepada keluarga dari ibu saya, keluarga dari bapak saya, keluarga dari istri-istri saya, semua teman-teman saya. Karena kekuatan doa begitu luar biasa Pak. Iya, keluarga dari istri saya, bukan istri-istri saya. Karena itu datanya Nasrullah Sawarubah nanti. Jadi kepada istri saya, kalau istri-istri saya berarti banyak. Ya. Jadi sekarang saya berusia 55 tahun Pak. Istri saya masih satu, anak saya satu. 54 ya? 255. Tapi kalau nggak fisik kayaknya 27 paling. Nah, saya seangkatan dengan sahabat saya ini. Dia juga 68 lahirnya. Saya 68. Jadi 55 tahun saya bersyukur. Ya masih Allah kasih kesempatan sehat, bisa bertemu dengan kalian semua. Karena banyak teman-teman yang jadul dari kita. Kenapa sih Pak Jurnalis? Jangan salahin saya Pak, ini berasa tuh kayak apa itu? Yang namanya pabriknya kayak apa? Ini tetap satu. Jangan, kok aja ini cuma satu. Udah, saya ngikutin teman saya. Udah, bininya satu cukup. Nah, yang penting yang saya urus banyak. Ya Pak. Jadi hari ini karena memang orang tua saya sudah nggak ada, orang tua saya secara apa ya, duniawinya udah nggak bisa doain saya. Ya, sementara tanggung jawab saya begitu besar Pak. Asal-asalnya itu semakin berkembang. Kalau dulu saya cuma pengajian doang anak-anak kecil. Sekarang ada ibu-ibu ngaji di situ. Ada malam Rabu bapak-bapak dan ibu-ibu ngaji di situ. Ditambah lagi sekarang karena memang orang tua saya sudah nggak ada. Saya sayangnya kepada kedua orang tua saya dan adik saya di Saleh almarhum. Di Tambun itu butuh rumah yatim. Akhirnya saya bikin yatim sekarang di sana. Alhamdulillah tuh yatim bukan makin berkurang tapi makin nambah Pak. Gurunya pun ada 14 ke berapa tuh. Jadi gurunya sampai sekarang masih belum sejahtera nih. Ya, karena keterbatasan saya punya uangnya. Jadi saya mohon doa dari Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini Pak. Jadi sebenarnya nggak etis juga kalau saya sampaikan berapa sih yang harus saya keluarkan setiap bulan buat urusan taklim, buat urusan apa, buat urusan anak-anak yatim. Saya kalau melihat angkanya juga hampir nggak percaya juga. Terutama si Ajis yang bagian keuangan itu. Ya sudah Ajis. Kalau memang seperti ini, tentunya dari tahun sekian sampai sekarang, toh kita masih jalan, toh kita juga masih, bahasanya harta kita masih nambah.
Gitu loh. Artinya apa yang saya keluarkan tuh tetap Allah ganti. Cuman sekarang saya punya event besar, Pak. Saya lagi mau bangun pesantren di Ciamis. Itu kategorinya juga besar itu. Di antara 500 sampai 1000 santri yang insya Allah akan saya bikin. Dan itu pun pesantren yang tinggal itu apa? Yang memang nanti orang masuk ke sana itu udah nggak bayar lagi. Tugas dia ngaji, sekolah, makan, tidur, ngurusin uang. Jadi kadang-kadang nih yang bikin saya nggak bisa tidur nih, semua teman-teman. Saya nggak tahu cita-cita saya terlalu tinggi atau enggak, saya nggak ngerti juga. Karena saking sayangnya sama keluarga yang sudah meninggal dunia, saya punya cita-cita bikin pesantren, sementara ustadz bukan, kiai juga bukan. Tapi saya punya cita-cita bikin pesantren, coba bayangin. Toh kalau itu kejadian pesantren, sudah berdiri pesantren, kira-kira saya bisa mengelola enggak? Karena saya bukan orang pendidikan juga. Ini yang menghantui saya sekarang. Jadi saya kumpulin semua teman, semua keluarga, semua yang pengurus-pengurus yatim, pengurus-pengurus majelis taklim, tujuannya saya minta doa, Pak. Jadi apa yang saya cita-citain ini memang terus saya dikuatin. Baik hati saya, baik keuangan saya. Saya minta tolong Pak dibantu. Kalau enggak, saya juga nggak tahu kuat apa enggak saya. Karena sekarang saya sudah mulai pelajari siar-siar agama, ya hampir rata-rata itu komersil. Kalau nggak komersil nggak jalan dia pesantrennya, nggak jalan dia sekolahannya. Tapi saya mau coba nekat nih, orang masuk ke situ tinggal belajar. Kan mereka butuh makan, mereka butuh sekolah juga. Jadi saya perlu dukungan, terutama doa yang kuat kepada alumni keluarga besar Asal-Madinah, keluarga besar saya. Karena memang wacana saya, terutama yang sekarang nih, Yayasan Yatim, mereka begitu butuh buat belajar, mereka butuh sekolah. Karena di situ semuanya saya lihat orang keterbatasan. Bahkan sekarang juga besok tanggal 1 ya, naik semua, kita kumpul, kita omongin lagi biar bener itu yatim, guru-gurunya juga Ustaz Majid, guru-gurunya nih ya bulanannya itu biar pasti, walaupun nggak seberapa tapi pasti. Sekarang nih kadang-kadang karena memang kegiatannya cukup banyak, setiap minggu ada kegiatan, gurunya dikalahin, dia nggak ada uang sabunnya, kasihan. Jadi besok tanggal 1 saya udah ngomong Syadis, tolong kita kumpulin semua. Kalau memang ada kekurangan barangkali nanti rezekinya saya alokasikan ke situ buat guru-guru, gitu ya, Ustaz Majid ya. Bahkan kemarin dipasangin traktor Ustaz Majid, pasang pengumuman, saya kaget juga. Ini kok yayasannya itu dipasangin pengumuman. Begitu saya berhenti saya baca, udah nggak terima lagi, saking karena penuhnya. Itu pun jadi PR buat saya juga. Masa orang yatim udah nggak terima lagi, masa orang mau ngaji udah nggak terima lagi. Jadi doain saya, asal ya 11 bulan insya Allah saya beri buat tambahan yatim. Kita juga tidak sangka, nasib orang tidak ada yang tahu. Hari ini saya melihat pemandangan yang berbeda, bahwa teman saya Bapak Haji Karudin tetap seperti beberapa tahun yang lalu. Cuma rezekinya berubah, tetapi beliau tetap sebagai orang Bintara yang dari awal sampai sekarang saya kenal. Saya rasakan beliau kalau mau jujur nggak usah tinggal di Bintara, tinggalnya di Sumarekon kek, mau di rumah Pondok Indah pun sanggup Pak. Beliau akan dibeli kelapa gading pun akan beli. Tapi beliau tidak akan meninggalkan Bintara. Saya pun sama Pak. Kadang-kadang teman bisnis kita tuh kalau datang di Bintara, kok kamu masih di sini aja. Tetapi di dalam Bintara ada aura yang memang membuat kita belajar dari pertama masuk Bintara dan sampai hari ini. Saya lihat Haji Karudin adalah tidak berubah dari sisi kualitas, dari sisi kadar kehidupan, dan sebagai tidak menunjukkan ada unsur yang kesombongan, tidak ada. Hal itu didampingi oleh Ustaz kita, Bapaknya Isal,
tentu saya sebagai teman tetap bersyukur, berbangga bahwa kawan saya hari ini tetap seperti kemarin-kemarin meskipun rezekinya berubah bahkan 380 derajat Ustaz. Itu saya dari sisi ini saya banyak belajar dari beliau. Saya mengadopsi kehidupan dari beliau. Saya orang Jawa, saya datang ke Jakarta, beliau orang Betawi, orang Tambun datang ke Bintara, terus berteman sampai sekarang anak-anak kita sudah dewasa semua. Bahkan beliau adalah dokter, anak saya tidak bisa menjadi dokter, tetapi pertemanan tidak bisa diukur dari sisi materi. Ternyata beliau, alhamdulillah, dan saya dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersama-sama kawan kita. Mudah-mudahan Bapak Haji Nurdin ke depannya apa yang disampaikan tadi membuat kita berbangga, akan membuat ke Ciamis, saya dengar membuat rumah yatim. Mudah-mudahan kita sebagai teman hanya bisa berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang terbaik. Kita tunggu saja Pak Haji Nurdin bahwa teman-teman kita bahwa ke Ciamis kita saksikan duduk bareng menikmati apa yang menjadi cita-cita. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya sebagai teman sekali lagi berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan apa yang terbaik kepada keluarga besar Haji Nurdin. Terima kasih. Bila kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang mulia, yang berbahagia, yang lagi senang, yang undang kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, keluarga dan saudara kita tercinta Kanda Haji Khairuddin beserta ayang beb beliau tercinta Kanda Hajjah Nering Darsiah, beriring doa untuk selalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam kalam sehat walafiat. Kang Mas Haji Nali Sugidi yang kami hormati dan para guru-guru kita yang lainnya, keluarga besar kami baik yang dari Tambun dan dari Jakarta dan sekitarnya, hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Jam 12 kurang 20 menit memang waktu yang sudah kita tunggu-tunggu dan belum ada yang berani makan karena memang belum ada instruksi makan. Kalau yang sudah berani makan, yang tadi sudah dikasih akan diambil oleh sahibul baitnya. Makanya nggak ada yang berani, mungkin di pojokan yang berani nggak kelihatan. Hadirin, seperti yang disampaikan oleh beliau yang undang kita hari ini adalah hari yang sangat luar biasa berbahagianya beliau. Spesial kita diundang dan kita berharap mudah-mudahan bukan hanya di ulang tahun beliau yang ke-54. Kita berharap nanti di ulang tahun yang selanjutnya pun kita akan diundang di tempat rumah makan yang berbeda. Jadi kita yang amin ya. Yang nggak amin jangan diundang Pak. Amin. Artinya apa yang beliau sudah lakukan pada kesempatan hari ini bukan karena beliau takabur, bukan karena beliau sombong, bukan karena beliau ria. Ini memberikan satu pelajaran buat kita. Ternyata manakala di antara kita pintar dan rajin bersyukur di hadapan Allah, maka Allah pun tidak akan tinggal diam. Hadirin, ada satu cerita yang pantas kita renungkan pada kesempatan hari ini. Dulu di zaman Nabiullah Musa ada seorang suami istri yang awalnya hidup dalam posisi yang gak punya apa-apa. Kemudian lakinya ngomong begini, Neng, apa bang? Kayaknya kita dari dulu hidup begini-gini aja nih. Terus gimana? Besok pagi kita mantu, besok pagi kita lapor, besok pagi kita curhat sama siapa nih? Curhat kepada Nabi Musa. Curhatnya bagaimana? Biar kita diberikan rezeki kayak orang-orang yang kalau mau ngapain apa aja bisa, walaupun duitnya nggak banyak tapi cukup. Pengen ganti mobil, cukup duitnya. Pengen punya rumah di JGC, cukup duitnya. Pengen punya yang lainnya, cukup duitnya, nggak banyak tapi cukup. Ringkas cerita, akhirnya suami istri datang ke hadapan Nabi Musa menyampaikan hal itu. Mohon maaf kalau bahasa kita orang Betawi bukan bosan hidup dalam kondisi ekonomi yang susah. Akhirnya Nabi Musa bilang begini, saya nggak akan bisa berjanji apakah bisa merubah Anda, tapi nanti malam saya bermunajat di hadapan Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Musa meminta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah suami istri yang awalnya tidak punya apa-apa diberikan oleh Allah harta yang berlimpah. Tapi satu syaratnya, nggak lama ini waktunya, cuma 1 tahun.
Ini kira-kira kita yang hadir nih dari sini terus sampai sebelah sono. Saudara dan keluarga saya misalnya, mohon maaf, kalau di antara kita diberikan oleh Allah kekayaan, waktunya kan cuma 1 tahun, kemudian kira-kira di antara kita apa yang kita inginkan? Yang pasti punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan fasilitas yang megah. Pasti yang kita inginkan ini. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas-ringkas suami istri ini diberikan harta oleh Allah. Tetapi apa yang dilakukannya? Yang dipikirkan bukan bagaimana kita punya rumah yang bagus, bagaimana kita punya kendaraan yang enak, enggak. Tapi yang dipikirkan bagaimana ketika harta yang Allah titipkan kepada kita bisa bermanfaat buat orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh beliau sahibul bait, Kanda Haji Khairuddin beserta istri tercinta Kanda Ustazah Hajah Neneng Garcia. Kanda Haji Nelly Sukini sudah menyampaikan, kalau misalnya Bang Haji Khairuddin ketika beliau punya uang mau buat apa aja nggak ada protes, memang duitnya duit dia, begitu ya. Mau beli apa aja nggak ada protes, memang duitnya duit dia. Tapi beliau nggak begitu. Nih yang dipikirin kita, bagaimana biar rezeki yang Allah titipkan kepadanya bisa bermanfaat buat keluarga besarnya. Hari ini bukti beliau kumpulkan. Sengaja ini diboking tempat jauh-jauh hari, 4 bulan sebelum pelaksanaan pada diboking. Makanya tadi beberapa masuk, pulang lagi. Apa sebabnya? Udah kagak kebagian tempat. Ini kalau misalnya ulang tahunnya tiap bulan, kayaknya enak nih. Kira-kira kalau ulang tahunnya tiap bulan mau nggak kira-kira? Mau, bayarin yang susah nih. Kata Menteri Keuangan ini, Bang Aziz boleh puyeng. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ringkas ceritanya nih. Harta yang dititipkan oleh Allah lewat suami istri tadi sedikit pun tidak pernah digunakan untuk hal-hal pribadi, tapi dia pikirkan bagaimana biar orang senang. Bang Haji Khairuddin mikir bagaimana ke anak-anak yatim yang ada di Tambun yang udah dibangunkan tempat itu bisa cukup. Ternyata makin dibuat tempat bukan makin cukup, ternyata yang belajar ngaji makin banyak. Bahkan yang kagak yatim ngomong, ya Allah biar saya jadi yatim. Kenapa? Ada yang ngongkos. Ini keluarga saya dari Tambun ya, banyak yang ngelatih pengen jadi yatim gak ya? Orang banyak yang matur sama Haji, Haji dia. Ada yang kagak yatim ngaku jadi yatim. Emang apa? Dapat duit mulu gitu. Ibu jangan berbahagia. Ya maka dari itu hari ini kita dikumpulkan seperti itu. Pengajian di Majlis Ta'lim As-Samaniyah yang berdiri tahun 2009 sampai hari ini tetap berjalan dengan eksis. Mohon maaf, satu-satunya pengajian di lingkungan Kota Bekasi yang sifatnya mingguan yang dilaksanakan setiap malam minggu atau malam Rebo yang jamaahnya itu di atas 200 orang, insya Allah cuma hanya di Majlis Ta'lim As-Samaniyah. Apa sebabnya bisa bertahan? Pertama, yang ngaji kagak mikirin gurunya. Mengapa nggak mikirin gurunya? Yang mikirin beliau abang kita. Kita kan ngaji banyak yang buat, kadang-kadang mikirin gurunya. Ya, pertama kita pikir, lama-lama nggak punya pikiran kita. Ya ubah itu pengajian. Ya alhamdulillah As-Samaniyah sampai hari ini itu pengajiannya bukan makin dikit tapi makin banyak. Jamaahnya perempuan, jamaahnya bapak-bapak, dan jamaah-jamaah yang lainnya. Dan hampir rata-rata setiap yang kita undang nggak pernah ada istilah kapok. Mohon maaf. Kalau ada orang pengen dapat barang telepon dari kiai-kiai yang sifatnya nasional, saya Bang Haji Khairuddin kalau dapat telepon dari kiai-kiai yang begitu malah takut. Takutnya apa? Mama ini nggak jago, ini jago. Jadi kadang-kadang saya, ya Allah, ini saya nggak angkat, nggak angkat nih. Apa sebabnya? Ketika nggak diangkat dia ngomong gini, ngomong mah kita nggak diundang-undang. Kenapa nggak diundang-undang? Kalau undang di situ, ibaratnya kita ceramah di 4 tempat, di tempat beliau 1 tempat. Makanya jamaah dan pengurusnya nggak dia kecil. Contoh saya gede begini. Akhirnya malah berbahagia balik lagi. Ini sambil melengkapi yang masih belum lengkap ini. Kita kalau udah lengkap bilang Mas ya. Bisa Mas bilang kalau udah lengkap. Nah, udah lama saya ngomong di sini. Hadirin, ketika uang yang diberikan oleh Allah
1 tahun lamanya tidak pernah digunakan untuk kesenangannya, tidak pernah digunakan untuk kekayaannya, tidak digunakan untuk secara pribadinya. Terus bagaimana biar orang senang, terus bagaimana biar bahagia keluarga. Hadirin, ringkas cerita waktu yang dijanjikan oleh Allah akhirnya telah selesai. Artinya 1 tahun itu udah lewat, tapi nggak dirasain oleh suami istri tadi. Nabi Musa lapor di hadapan Allah, ya Allah, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Wahai Allah, Engkau adalah yang tidak pernah berdusta dan berbohong. Yang mana masa bukannya enggak itu. Nabi Musa bilang, ya Allah, Engkau tidak pernah berbohong. Tapi mohon maaf ya Allah, hambamu yang waktu itu curhat di hadapan saya sampaikan kepada Engkau, diberikan harta berlimpah 1 tahun. Lah ini udah lewat 1 tahun, artinya apa? Lah itu hartanya kagak habis-habis, malah tambah. Ada jawaban dari Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, bagaimana aku sebagai Allah ketika aku buatkan 1 lubang untuk suami istri, ini suami istri membuat beberapa lubang untuk hamba-hambaku. Artinya bagaimana aku akan cabut nikmat rezeki yang aku berikan kepadanya, sementara dia diberikan rezeki oleh aku, dia tidak pernah gunakan untuk dirinya, tapi digunakan untuk orang-orang banyak. Ini yang terjadi pada Sahibul Bait Abang Haji Sarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibda Setiadi Rivaldi di Maspol Pura Bintara, Polsek Kota, mengucapkan selamat milad kepada guru kami, pimpinan Majelis Al-Samaniyah Bintara, Bapak Haji Khairudin. Semoga beliau tetap sehat, berkah selalu, dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sehat selalu buat Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Disfaik dari tim guru Yayasan Yatim Ar-Rahmatul Hudijati Soleh mengucapkan barakallahu fi umrik untuk beliau Haji Khairudin Musbaud, dan mudah-mudahan dengan bertambah usianya beliau semakin bertambah kebaikannya, semakin luas kebermanfaatannya untuk masyarakat di lingkungan sekitar baik di dunia wal akhirah. Sekali lagi barakallah Pak Haji, mudah-mudahan semakin bertambah kebaikannya bermanfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tepatnya pada hari Ahad tanggal 20 Desember adalah hari yang sangat bahagia, terkhusus buat kami punya keluarga dan saudara. Abang kami tercinta, Abang Haji Khairudin yang berulang tahun ke-54. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan semakin berkah dalam kehidupannya. Dan kami atas nama keluarga besar As-Salmani yang mengucapkan makasih atas semuanya, amplopnya, makanannya, minumannya, semuanya. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kalinya, tapi setiap tahun kami senantiasa diundang untuk melaksanakan kegiatan tafakur pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kepada beliau, Abang Haji Khairudin, selamat untuk berulang tahun yang ke-54, mudah-mudahan semakin berkah. Di samping sebelah kiri saya adalah Adinda Ustaz Amrullah, di samping sebelah kanan saya adalah Bang Soleh. Ucapkan semuanya selamat ulang tahun yang ke-54. Insya Allah berkah buat Bang Haji Khairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.